Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel IKPTK Kota Medan. Memperkenalkan diri dulu nih ya. Namaku Fahreja Kesatria Purba, angkatan 23. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan tamu nih. Itu Bang Glora Kurnia Putra Ginting, angkatan 10 nih. Nah, Bang izin Bang. Ini karena Covid ini Bang ya. Iya. Ini Bang. Jadi kita nih mau ngebahas soal awal mula kenapa masuk IPDN, pengalaman masa pendidikan Bang, sampai masuk dunia kerja. Bang izin nih Bang ya. Bang. Iya. Aduh, jauh nih angkatan nih. Kita agak aduh, Bang. Jadi kan gini Bang. Pertama, apa alasan Abang itu tertarik sama IPDN itu Bang? Iya. Jadi pertama alasan tertarik sama IPDN ya. Kebetulan orang tua lulusan IPDN. Jadi tentunya lingkungan pemerintahan, pegawai negeri sipil ini enggak hal yang asing, udah biasa. Ditambah kebetulan dua abang sepupu saya juga alumni STBN. Ya, ada angkatan 02, ada angkatan 04. Jadi doktrin supaya masuk ke sekolah kedinasan pemerintahan ini terus ya digenjot dari orang tua, dari sepupu. Jadi ya semakin lama semakin tertarik. Padahal sebelumnya nggak mau kan. Cuman karena digenjot terus dengan doktrin orang tua, ya dengan doktrin abang-abang sepupu, ya kita pun jadi tertarik dan berusaha untuk bisa masuk ke sekolah. Persiapan Abang lah dulu. Ya. Pas mau masuk IPDN itu Bang. Gimana tuh Bang? Ya dulu mungkin jauh ya. Kalau sama mungkin angkatan pilihan ya, sama yang sekarang ini udah banyak tempat-tempat bisa mempersiapkan diri untuk masuk sekolah kedinasan. Ya, ada bimbel, ada pelatihan fisik yang memang udah untuk itu. Kalau dulu ya masing-masing. Jadi saya sendiri latihannya ya inisiatif sendiri, latihan sendiri, gabung-gabung sama kawan-kawan satu kelas itu yang mau, ada yang mau masuk akabri, ada yang mau masuk akpol. Ya, nggak ada pelatihnya. Jadi mandiri semua nih Bang? Mandiri aja. Les pun nggak ada? Les pun nggak ada. Les ya bimbel untuk memang Ada masuk juga. ke perguruan tinggi negeri, bukan ke sekolah kedinasan seperti nggak ada sekarang. khusus gitu Bang ya? Nggak ada. Jadi masing-masing aja gabung-gabung sama yang kawan masuk tentara, mau masuk polisi, ya tanpa pelatih. Mau pelatih ya? Iya. Beda kali sama zaman kami Bang. Beda. Kalau sekarang udah lengkap Siapa bisa pelatih semua. Nah, terus Bang nih kan Bang, begitu Bang nih lulus nih kan, dinyatakan lulus nih masuk IPDN nih. Yang di dalam pikiran Abang tuh IPDN tuh seperti apa sih dalamnya Bang gitu? Nah ini dia. Nah, Ini istilah yang asing ini. Kalau pikiran saya dulu kan masuk di dalam itu tinggal tenang aja. Begitu Ya, Bang? nggak ada yang aneh-aneh tuh. Nggak ada aneh-aneh. Baju udah dikasih, Ya. ya kan. Kerjaan pokoknya tinggal belajar aja. 4 tahun tamat selesai kerja, gitu kan. Jadi Bapak mikirnya masih kuliah biasa gitu? Ya pikirnya masih kuliah biasa. Nggak taunya ya tahu sama-sama tahu lah ya. Ya. Gimana ya? Gimana kehidupan di sana ya. Nah, tapi ya, ini kawan-kawan ya, senior-senior di dalam tuh sayang-sayang deh sama adik-adiknya. Sayang kali, serius nih sayang kali. Dah, kembali lagi nih ya ke dalam pembahasan nih ya. Oke. Pengalaman Abang nih di masa muda, Madia, Dindia, pasangan apa tuh Bang? Pengalaman Abang. Ya, masing-masing tingkatan ya, Ya. punya kesan tersendiri. Muda pasti ada memori yang pasti berbeda dengan Madya, Yes. Ninja, dan Wasana ya. Karena pasti muda Praja itu kan yang nggak tahu apa-apa di situ kita pelajari itu Bang. Ya? Iya, tapi yang paling banyak diingat dari kalau kita kumpul sama Purna, pasti cerita yang paling banyak diulang itu pasti cerita muda. Muda Bang ya. Ya muda, karena situlah ya naturalnya seorang praja itu keluarnya di situ. Ya bagaimana yang dari nama orang tua pun kadang bisa lupa, nama presiden bahkan bisa lupa. Nah, jadi di muda itu Panik gitu Bang. panik karena ya dari dunia bebas kan, masuk dalam asrama digenjot demikian rupa. Ya kalau kami dulu seperti itu. Gitu Bang ya. Ya. Tapi kami pun masa-masa kami juga memang terkadang ada nih Bang, izin Bang ya, kita nih Ya. Bang ya. Nah, pas ada dia tahun pertama dia nggak lulus nih Bang.
kan dia udah gabung sama angkatan sebelumnya kan gitu bang. Habis itu dia nggak lulus, dia masuk ke angkatan kami. Bahkan ada tuh bang, pernah nggak bang gitu bang? Dia ngerasa pikirnya di luar sama event itu sama gitu bang. Dia sampai nyapa senior lah di dalam kampus tuh kan. Tapi kan kalau dia masa tes gitu bang. Iya. Pernah kejadian tuh bang? Iya, pernah sama. Di angkatan kami juga ada seperti itu. Pernah jadi masalah? Kan? Iya, tentunya itu jadi persoalan. Nggak jadi persoalan personal, persoalan angkatan. Iya, jadi persoalan. Iya, benar-benar jadi pembahasan bang. Iya, jadi pembahasan dan biasanya teman-teman seperti itu selalu jadi judul di apel malam itu. Ya, betul. Nah, Madya Praja nih bang, Madya Praja nih bang. Ya. Itu gimana tuh ngomong Madya? Ya, kalau Madya tentunya lebih banyak diisi dengan kegiatan. Apalagi waktu itu saya Madya memang masuk di drum band ya, di Polpra. Jadi tentu banyak kegiatan-kegiatan diisi untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Oh, gitu bang. Ya. Berarti pas abang naik ke Madya nih bang, apalah yang abang lihat begitu, apa junior baru nih gitu? Ada mau ngusilin kah? Atau ada memang ini anggap adik gitu? Iya. Gitu. Jadi biasanya ya, ini nggak tahu ya, ini pribadi mungkin. Tapi kalau cerita dari senior-senior yang dulu dan pengalaman ke junior-junior, biasanya kalau muda itu dia rasakan sakit, biasanya mandiannya itu dia nggak terlalu usil. Oh ya. Nah, jadi waktu perpindahan sampai ke Madya, saya ke Madya, ya mudah-mudahan lah ini betul apa yang saya katakan yang dirasakan junior-junior saya juga. Betul. Ya, saya nggak terlalu begitu banyak ini, cuman ya membina tetap membina. Ya membina tetap membina, tapi tidak yang sampai dikatakan usil atau jahil seperti itu. Iya. Sayang ya bang sama dia. Iya, kita sayang. Iya. Senior saya. Nah, masalah nih bang itu Madya itu bang udah masuk pengkaderan ya bang? Iya, aku masuk Pengkaderan bang ya. Ya. Itu berarti abang Polpra. Ya. Bang Polpra aja. Ya, kader-kader Polpra. Ekstrakurikulernya drum band. Ya, ada ikut pasukan tanda kehormatan juga. Pataka ya bang? Iya, Pataka. Ya? Oh, dulu masih bisa bang ya? Pataka sama drum band gitu bang? Iya, Masih bisa. bisa. Iya. Kalau zaman sekarang tuh udah nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi ya. Oh iya. Jadi biar bagi-bagi ya. Makanya Jangan semua di apa ya? Iya. Diborong. Makanya tuh tadi angkatan kami tuh yang masih muda-muda nih sama angkatan yang senior tuh agak beda zaman gitu kan. Nah, begitu masuk Nindya tuh gimana tuh bang? Pengalaman abang Nindya? Nah ini mungkin Nindya sebetulnya kalau dari masa kami tuh Nindya tuh masa yang nggak tahu kalau di yang lain barangkali hampir sama ya. Nindya itu masa yang paling merdeka lah ya. Merdeka dalam artian karena dia memang tidak senior yang paling tinggi. Tapi dia Ini bang, ini dulu bang. Iya, Ini bang. ini ada tadi. Salah bang. Saya pun segan juga walaupun saya harus itu juga kan. Ya, jadi sebetulnya Nindya itu sebetulnya masa paling nikmat ya. Ya, karena di perkuliahan juga sudah stabil ya. Di hubungan senioritas junioritas juga kita juga sudah cukup nyaman. Nyaman ya bang. Kita juga bisa turun langsung ke kader, apalagi waktu itu kami kan kadernya drum bandnya Madya, Nindya sebagai pembinanya, jadi paling nikmat sebenarnya di Nindya. Paling berarti masa-masa sulit tuh muda sama dia bang ya, tinggal satu sama tinggal Muda Madya ya. begitu Nindya tadi tuh udah aman lah. Nah, Wasana lebih sebetulnya sulit kalau di ini ada nih bang satu pembahasan yang menarik nih bang. Pasti nih izinnya senior juga nih pasti juga sama adik-adik atau kawan-kawan nih atau angkatan nih pernah nggak abang cinlok nih bang? Dari muda nih kan kita ada namanya PL nih kan bang. Ya. Kami PL nih masa abang tuh masih PL juga. PL ini kalau dipilih apa? Kami pelatihan Itu. apa namanya? PL tuh pelatihan lapangan. pelatihan lapangan tuh bang. Nah itu kan PL tuh tingkat 1 PL, tingkat 2 juga PL. Oh, Nah ini. itu ada nggak bang? Oh ya, Nah, ini menarik. kami dulu namanya tingkat 1 PPL, kedua PPL. PKL, 3 Besaluk Besaluk ya. Keempat saya ikut Wasana, saya ikut Sitarda.
ke Kalimantan. Jadi ya enggak. Kebetulan saya enggak. Kalau yang lain mungkin ada banyak ya. Kalau saya enggak. Enggak. Ada Bang ya. Soalnya saya bukan tipe yang personal juga. Oh, iya. Saya yang lurus-lurus saja. Jadi yang kalau kita tuh bilangnya teteh Bang ya, teteh. Iya. Teteh juga nggak ada Bang. Enggak ada. Raja Putri mungkin Bang nggak ada. Sama. Masa Bang? Iya. Saya kan di doktrin orang tua supaya tamat 4 tahun belajar yang rajin gitu. Jadi ya ikut. Nggak percaya nih, ini bahaya nih. Nah, oke, masuklah Bang ke Nindya, mungkin udah santai, mungkin udah tidak ada masa-masa pengkader itu kan mungkin paling capek kan gitu kan Bang. Begitu Nindya udah selesai semua, tinggal mengkader kan gitu Bang. Iya, betul. Nah, di Nindya itu pernah ada nggak jabatan abang tuh di Polpra? Apa mana dapat tuh Bang ya? Polpra dapat? Polpra dapat. Ramben Bang? Ramben dapat. Pataka Bang? Pataka juga ya, pengukuhan angkatan 08 di Patakanya. Iya. Nah, Bang tuh di Ramben apa tuh kata Bang? Di Dramben alat saya bass saxophone. Bass? Saxophone itu yang besar kayak belalai gajah. Mau nih Bang ya, saya kan Ramben Bang. Jadi Iya. Oke. Nah, masuk ke Wasana tuh Bang. Nah, masa Wasana tuh Bang biasa tuh masa paling kayak perkuliahan tuh jadi paling utama ya Bang. Iya. Jadi kami kebetulan Wasana, kami yang merasakan Wasana kos-kosan. Begitu Bang. Iya. Jadi karena kebetulan angkatan 13 pada waktu itu Ya. masuk diterima 2 kali lipat daripada angkatan-angkatan sebelumnya, daripada angkatan 12, 11 dan 10. Jadi fasilitas di asrama waktu itu di Kesatriaan tidak cukup menampung angkatan 13 yang masuk. Jadi kamilah sebagai Wasana dengan alasan supaya persiapan untuk terjun ke lapangan disuruh ngekos. Jadi anak kos. Nah, justru di situ banyak tantangannya. Oh, begitu Bang. Iya, karena di kos-kosan ini kan orang kan dulu melihat kita ini kan gagah ya, pakaian serba rapi ya kan, kemana-mana idealis. Gitu di kos-kosan ya baru kelihatan lah sama mahasiswa luar bagaimana kehidupan asrama dibawa keluar kan. Sakti Bang ya. Nah, itu juga memang mungkin yang perlu dibenahi. Makanya angkatan 12 terakhir ngekos. Angkatan 13 sudah masuk lagi ke dalam. Berarti selama masa itu ada bangun lagi baru. Nah, iya, ada bangun fasilitas baru lagi. Baru ya. Bang. Bang, nih Bang. Ada nggak penghasil yang abang ingat sampai sekarang nih? Iya. Kalau pengasuh pasti hampir kalau dari angkatan ya senior ya, dari mulai angkatan 1 sampai mungkin angkatan 15 atau 16 ya. Pasti ingatnya itu Pak Indrako ya. Pak Indrako. Indrako. Ya, Pak Indrako SH. Kenal apa tuh? Ya, kalau namanya itu Pak Id. Nah, dia itu kalau di masa kami itu sangat dikenal dengan idealisannya. Ya, seidealisannya. Dia juga tegas ya dan tidak pandang bulu. Jadi semua prajurit itu semua sama. Iya. Kalau di kami dulu Pak Indro itu dianggap malaikat sama muda. Begitu? Iya, karena dianggap pelindung muda praja. Oh, karena idealis tadi gitu Karena Bang. idealis. Jadi senior tadi nggak bisa musili muda. Ini orang tua muda Bang ya, siap. Iya. Nah, kalau senior nih Bang, mungkin yang paling kejam nih kan, atau yang paling gimana, atau sama senior yang paling baik lah Bang, gimana? Oh iya. Ini harusnya disensor nih, nanti orangnya ngehubungi saya. Iya. Kalau junior kejam, sebenarnya kalau dibilang kejam, usil ya banyak ya. Usil lah, usil. Karena kalau di masa kami dulu, pembina itu pasti rata ya. Pasti hampir ya, pasti setiap senior kalau binain pasti kayak gitu. Cuman ya sukses soalnya. Ya udah paham lah kita ya, paham binanya seperti apa ya. Nah, cuman ya kita terima-terima aja. Kadang yang usilin yang kita kadang memang ngapain sih gini-gini gitu. Iya. Kalau dia bina ya bina aja, nggak usah usil-usil gitu.
Pasti ada. Ada rasa dongkol gitu bang. Ada rasa dongkol karena sering suka usil itu. Ya. Oke. Terus nih bang, doktrin yang abang ingat selama pendidikan ini? Atau doktrin yang abang dengar atau doktrin yang abang turunkan nih? Atau doktrin baru nih khususnya? Iya. Kalau doktrin yang paling ingat sampai sekarang itu pasti setiap kesalahan ada konsekuensinya deh. Nah itu pasti. Makanya kita disuruh menghindari kesalahan. Benar. Supaya tidak kena konsekuensi. Ya. Nah, jadi sampai sekarang pun di pekerjaan kita menerapkan itu menghindari kesalahan, tidak kena konsekuensi. Kalau kami kan satu tuh bang, aku kali ini ikuti peraturan, maka peraturan akan menjagamu. Nah, jadi itu belum pernah dengar bang? Iya, mungkin iya pernah juga. Sama lah, mungkin diinovasikan yang mungkin bang. Iya, tiga. Oke bang. Setelah lulus nih kan bang jadi Purna Praja, kan kita kan tuh dilantik sama Bapak Presiden ya bang. Iya, Presiden. Pas waktu itu siapa presiden yang melantik aku bang? Kami waktu itu yang melantik Ibu Megawati. Oh, Ya, belum Pak Abdurrahman Wahid presiden kita waktu itu sudah turun ke Lengser pas kami ke transisinya ke ini satu ya kawan-kawan ya. Satu-satunya sekolah kedinasan yang kepala daerahnya presiden langsung datang ke kampus itu cuma di PDN, yang lainnya enggak. Cuma satu-satunya tuh di PDN itu ya satu. Terus nih bang, pengalaman penempatan abang nih pertama tuh di mana? Di Medan. Langsung ke Medan bang? Nah, saya ditempatkan di pertama di BKD. Semua kumpul bang? Iya, semua kumpul. Tunggu bang, itu kan mungkin kan ada yang daftar dari Medan, dari Binjai, dari Deli Serdang dan lain-lain kan. Dan itu masih kebalik daerah masing-masing ya bang? Enggak, kebetulan di masa kami itu peraturan ini kan pada saat itu peraturan banyak berubah-ubah ya. Angkatan 9 beda lagi, angkatan 8 lain lagi. Kebetulan di kami waktu itu penempatan menyebar tapi untuk di Sumatera Utara. Jadi banyak kemarin kami yang mendaftar Medan tidak semua kembali ke Medan. Ada yang ke Binjai, ada yang ke beberapa daerah luar. Berarti disebar antar provinsi lah. Nah, di rolling gitu. bang? Ya, di rolling. Oke bang. Nah, begitu masuk di BKD BKD kan ya. bang. Pengalaman abang tuh, ada nggak kira-kira tuh yang di dalam selama masa pendidikan tuh, ada nggak yang bisa diterapkan di dalam pekerjaan di selama masa itu? Iya. Itu yang pertama kalau pada dasar penempatan BKD yang pertama kali bisa diterapkan ya soal kedisiplinan kan. Siap, tuh paling Jadi karena kita kan namanya baru di BKD itu kan sudah ramai orang yang sudah mengerjakan pekerjaan yang selama ini dia kerjakan. Kita orang baru tentu belum tentu bisa dikasih kerjaan sama orang BKD juga pada saat itu. Jadi yang penting kehadiran kita harus ada. Jangan sampai pada saat kita tiba-tiba dibutuhkan kita nggak ada. Nah, itu dia kalau di PDN tuh yang diajarkan yang saya tahu tuh ya kawan-kawan, pertama respect sama loyal, itu yang pertama. Dan yang ketiga tuh yang paling utama di dalam pekerjaan itu ya disiplin gitu. Kalau memang orang yang disiplin tuh mau yang namanya disiplin itu pasti dia mau belajar gitu. Kalau begitu mau belajar dia pasti bisa. Tapi kalau memang orang tadi dasar memang nggak disiplin, nggak mau belajar, itu udah nggak ada jalan keluar. Iya. Gitu. Nah, lanjut nih bang ya. Jejak karir abang nih lah selama bertugas setelah jadi Purna Praja gitu. Iya. Jadi setelah dari BKD kami kemarin ditempatkan ke kelurahan-kelurahan. Saya kebetulan waktu itu jadi sekretaris lurah CSKMD Kecamatan Betisan. Setelah itu berpindah menjadi sekretaris lurah di Luhur Daerah 2 di Kecamatan Medan Timur. Iya, Bang. Diberikan kesempatan Pak Wali Kota waktu itu Pak Abdillah menjadi lurah di Medan Tuntungan. Setelah itu menjadi sekretaris camat di Medan Tuntungan juga. Pindah lagi broker dengan menjadi sekretaris camat di Medan Perjuangan. Baru diberikan kesempatan menjadi camat Medan Tuntungan tahun 2011. Di tahun 2011 menjadi camat Medan Tuntungan. Saat ini 2019 kemarin menjadi kepala bagian organisasi.
di Sekda ya, Di Sekretariat. Sekretariat. Nah, ini Bang, susah senangnya dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh negara nih Bang, abdi negara nih Bang. Iya. Ya. Ya, susah senang ya. Jadi susahnya ya pasti ada ya, pengalaman-pengalaman di setiap penempatan setiap tugas itu berbeda-beda susahnya. Kalau dulu di lapangan ya, baik lurah maupun camat itu berbeda susahnya saat menjadi di sekretariat ini yang bagian. Kalau di lapangan dulu tentu kita sering menghadapi persoalan-persoalan terkait masyarakat ya, perilaku, kehidupan masyarakat itu kita hadapi mulai dari soal dari lahir sampai soal kematian. Nah, itu kita hadapi semua, baik dari tingkat organisasi masyarakatannya, ya semua kita hadapi. Kalau di sekretariat ini tentu ya berbeda lagi, karena kita langsung berhadapan dengan pimpinan. Jadi bagaimana kita harus bisa mengakomodir kemampuan pimpinan, nah itu mungkin perlu trik-trik tertentu ya yang harus kita pelajari, yang tentu sangat berbeda dengan situasi pada saat di lapangan. Ya, jadi kayak ini ya teman-teman, satu lagi nih, kita tuh diajarkan tuh bukan untuk hanya pintar, kita harus pintar-pintar gitu. Karena terkadang ada suatu kebijakan tuh yang memang kita nggak bisa, kita mau melakukannya takut nanti tersinggung gitu, ada yang ketersinggungan kalau di lapangan gitu. Jadi kita ngebuat tuh harus pintar-pintar bagaimana pendekatan gitu, Ya, pendekatan personal atau kita per kelompok gitu. Nah, jadi kan ini Bang, ini kan podcast ini udah selesai nih Bang. Nah, coba izin nih Bang ya untuk memberikan motivasi untuk adik-adik nih yang mau masuk PDN nih Bang. Coba disampaikan. Ya, jadi pada adik-adik kami yang mau masuk PDN ya, Ya. yang mau masuk PDN tentunya harus melihat dulu bagaimana nanti lulusan IPDN itu akan jadi apa. Ya, jangan berharap nanti misalnya menjadi lulusan IPDN itu berbakti untuk diri sendiri, tapi menjadi IPDN itu utamakan dulu itu bagaimana menjadi abdi negara, supaya nanti ketika lulus adik-adik tidak merasa kecewa. Jadi dari awal sudah diikhtiarkan memang masuk IPDN niatnya untuk mengabdi kepada negara. Oke lah Bang, kalau gitu Bang, ini mungkin podcast kita ini udah selesai nih Bang. Oke, Nah, ini terima kasih. mungkin jadi awal baik untuk kita itu ketika untuk semakin solid, semakin berkeluarga lah gitu. Karena kan kita IKPTK itu kepanjangannya kan keluarga, kekeluargaan gitu. Ya. Jadi ya mudah-mudahan ini jadi awal kita untuk memberikan contoh ke masyarakat, ke mungkin ke adik-adik yang mau masuk IPDN atau lagi pendidikan sampai nanti udah mengabdi ke negara gitu. Oke, jadi Bang, jadi sampai sini aja lah Bang. Oke. Waktunya terima kasih Bang. Salam kok. Ini kan ada waktu. Oh iya. Jadi pembukaan aja nih Bang. Oh iya gitu pula. Jadi, Oke. Ya Bang, jadi ini Bang ya. Makasih, Oke. Bang. Udah kan Bang? Tutup lah. Oh, tutupnya. Tutup.